Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Elmawati dari program akuntansi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi jenazah. Dianjurkan dalam menghadapi orang sakaratul maut. Dalam agama Islam diajarkan bahwa bila seorang kaum muslimin akan menghadapi kematian atau sakarat al-maut, terhadap ahli waris atau kaum muslimin yang hadir dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membaringkannya. Membaringkannya dengan mengarahkan bagian lambung kanannya ke arah kiblat. Talqin. Talqinnya itu mengingatkan dan mengajarkannya mengucapkan kalimat syahadah la ilaha illallah dengan cara membisikkan kalimat tersebut ke arah telinganya. Yang ketiga, membaca ayat-ayat Al-Quran. Untuk masyarakat Islam, di Indonesia membaca ayat-ayat Al-Quran di hadapan orang yang sedang sakarat sudah menjadi kebiasaan, dengan harapan ia bisa menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang. Ayat yang biasa dibaca tersebut adalah surat Yasin. Menutup atau memejamkan kedua matanya apabila telah diyakini kematiannya. Yang terakhir, menutup sekujur tubuhnya. Hal ini dianjurkan agar tidak timbul pandangan yang tidak baik atau fitnah dari orang-orang yang datang menjenguk, sebab setelah ruh pergi jasadnya telah berubah dan dapat menimbulkan pemikiran yang negatif. B. Memandikan jenazah. Hukum memandikan. Kebanyakan ahli fikih, termasuk di dalamnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa hukum memandikan jenazah seseorang muslim adalah fardu kifayah. Akan tetapi masih ada di antara fikih tidak diketahui identitasnya yang mengatakan hukumnya sunat kifayah. 2. Orang yang berhak memandikan. Para ahli fikih sepakat mengatakan bahwa yang akan memandikan mayat laki-laki adalah laki-laki, dan yang memandikan mayat perempuan adalah perempuan. Mayoritas ahli fikih berpendapat atas bolehnya suami memandikan mayat istrinya, demikian juga halnya istri memandikan mayat suaminya dengan syarat perkawinan mereka tidak terputus oleh talak sampai salah seorang di antara keduanya wafat. Namun demikian, mereka mengatakan bahwa antara suami istri itu tidak boleh memandikan dengan tangan telanjang, tetapi tidak pula dibolehkan memandang ke bagian yang terlarang dari si mayat. Jika mayat itu seorang laki-laki, maka yang lebih utama memandikannya ialah laki-laki yang tergolong asabahnya, yaitu bapak, nenek, anak, cucu, saudara kandung, anak saudara, paman, dan anak paman. Lebih utamanya memandikan mayat perempuan adalah kerabatnya, yang mahramah 17, seandainya ia laki-laki diharamkan baginya menikahinya, seperti ibu, putri, saudari kandung, putri dari saudara, putri saudara laki-laki, tante, dan bibi. Yang ketiga, syarat-syarat orang yang memandikan. Yang pertama, beragama Islam. Persyaratan ini ditetapkan karena memandikan mayat itu bagian dari ibadah yang diharapkan dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT serta pahala darinya. Adapun orang kafir tidak termasuk orang yang ahli beribadah. Yang kedua, adanya niat memandikan mayat. Yang ketiga, berakal. Karena niat itu merupakan syarat syahnya memandikan mayat, maka yang memandikan itu disyaratkan orang yang berakal, sebab anak kecil atau orang yang gila tidak dapat melakukan niat. Yang keempat, cara memandikan. Sebelum memandikan jenazah, sebaiknya kita harus menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan pada saat memandikan. Yang pertama, tempat memandikan sedapat mungkin terletak pada ruang tertutup untuk menghindari fitnah dari orang-orang yang memandangnya, karena jika tidak tertutup kemungkinan pada jenazah itu terlihat hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, menyediakan air bersih, sabun, air kapur barus, dan wangi-wangian secukupnya. Yang ketiga, menyediakan sarung tangan atau sejenisnya bagi yang memandikan dan potongan serta gulungan kain kecil sebagai alat penggosok tubuh jenazah. Yang keempat, kain basahan dan handuk atau kain lain yang dapat untuk mengirimkan jasad jenazah setelah selesai dimandikan. Setelah semua telah disiapkan, maka jenazah diangkat dan diletakkan pada tempat yang telah disediakan. Tetapi jenazah lebih dulu dibersihkan dari najis dan kotoran dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menutupi sekujur tubuhnya dengan kain basahan atau kain panjang, jadi jenazah tidak boleh terlihat dalam keadaan telanjang. Yang kedua, memasang kain sarung tangan bagi yang memandikan, kemudian memulai membersihkan tubuh jenazah
jenazah dari semua kotoran dari rongga tubuhnya dapat dilakukan dengan cara menekan-nekan perutnya secara perlahan-lahan. Yang ketiga, selama membersihkan badannya sebaiknya air terus dialurkan mulai dari ujung kepala sampai bagian kaki. Yang keempat, selama membersihkan badan sebaiknya air terus dialurkan mulai dari ujung kepala sampai bagian kaki. Setelah selesai membersihkan dan mengudukan jenazah, maka langkah selanjutnya adalah memandikan jenazah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengalirkan air ke sekujur tubuhnya dengan memulai dari bagian kepala sebelah kanan sampai ke kaki, kemudian melanjutkannya ke bagian kiri dengan cara yang sama. Yang kedua, membersihkannya dengan air sabun, yang terakhir dengan air besi yang telah bercampur dengan wangi-wangian. Yang ketiga, memandikan jenazah itu sebaiknya dilakukan 3 kali atau lebih dengan cara yang sama, sehingga diyakini kebersihannya. C. Mengkafani jenazah. Hukum mengkafani jenazah sebagaimana juga memandikannya. Hukumnya pun fardu kifayah. B. Ketentuan kapan dan cara mengkafani. Kain yang digunakan untuk mengkafankan jenazah minimal 1 lapis yang dapat menutupi seluruh tubuhnya, baik terhadap jenazah laki-laki maupun perempuan. Sedang warna yang paling afdal adalah warna putih, karena Nabi Muhammad SAW menyuruh umatnya untuk mengkafani dengan kain putih. Kain yang digunakan mengkafani mayat laki-laki maksimal 3 lapis tanpa baju dan sorban. Tata cara mengkafani mayat perempuan maksimal 5 lapis yang terdiri dari selendang, baju, kain sarung, dan 2 lapis untuk membungkus seluruh tubuhnya. C. Cara mengkafani. Jika jenazah itu laki-laki, maka cara mengkafaninya adalah sebagai berikut. 1. Membentangkan kain-kain kafan yang telah disediakan sebelumnya sehelai demi sehelai. Kemudian menaburnya dengan wangi-wangian. Lembar-lembaran yang paling bawah hendaknya dibuat lebih lebar dan luas. Di bawah kain itu sebelumnya telah dibentangkan tali pengikat sebanyak 5 helai, yaitu masing-masing pada arah kepala, dada, punggung, lutut, dan tumit. Yang kedua, setelah itu secara perlahan-lahan mayat diletakkan di atas kain-kain tersebut dalam posisi membujur dan kalau mungkin menaburi tubuhnya lagi dengan wangi-wangian. Yang ketiga, selanjutnya menyelimutkan kain kafan yang dimulai dari kapan sebelah kanan paling atas, kemudian ujung lembaran kain sebelah kiri paling atas, dan selanjutnya disusul dengan lembaran kain berikutnya secara berurutan dengan cara yang sama. Yang keempat, jika semua kain kafan telah membalut jasad jenazah, baru diikat dengan tali-tali yang disiapkan di bawahnya. Jika mayat itu perempuan, cara mengkafaninya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kain kafan sebaiknya disediakan 5 lapis dengan ketentuan sebagai berikut. A. Lembaran pertama dibentangkan sebelah bawah atau paling bawah sebagai pembungkus seluruh jasadnya. Lembaran kedua dibentangkan sebelah kepala bawah sebagai kerudung penutup kepala. Lembaran ketiga dibentangkan dari bawah ke pinggang sebagai baju kurung. Lembaran keempat dibentangkan dari pinggang sampai ke kaki sebagai kain sarung. Lembaran kelima dibentangkan pada bagian pinggul yang berfungsi sebagai rok. Kedua, sebelumnya tali-tali pengikat telah disediakan di bawah jasadnya. Jenazah yang sudah diletakkan di atas kain-kain tersebut mulai dibungkus dengan cara: pertama, memakaikan kain kelima yang terletak di bagian pinggulnya sebagai rok. Kedua, memakaikan kain keempat sebagai kain sarung-sarung. Ketiga, memakaikan kain ketiga sebagai baju kurung. Keempat, memakaikan kain kedua sebagai kerudung atau tutup kepala. Kelima, membungkuskan kain pertama yang paling bawah kepada seluruh tubuhnya dengan cara mempertemukan kedua tepi kain yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri, kemudian menggulungkan keduanya ke arah kanan dan ke bagian dalam. Yang ketiga, setelah semua kain dipakaikan menurut fungsinya, baru mengikat tali-tali telah yang disediakan di bawahnya. Jika tidak diperolehkan kain sebanyak 5 lapis seperti tersebut di atas, maka menurut kesepakatan ulama cukup mengkafani dengan selai kain yang dapat menutupi seluruh badannya. Kain yang dianjurkan untuk dijadikan kafan ialah kain yang sederhana, tidak boleh berlebih-lebihan baik dari segi harga atau jumlahnya. D. Mensolatkan jenazah. Hukum mensolatkan jenazah. Para ahli telah sepakat menetapkan bahwa hukum salat jenazah itu wajib atau fardu kifayah. Salat jenazah lebih dianjurkan berjamaah, tetapi jika yang hadir hanya sendirian, maka ia wajib melaksanakannya secara sendirian. Para ahli fikih berbeda pendapat tentang orang yang lebih utama mengimami salat jenazah yang dikerjakan secara jamaah. Syarat-syarat salat jenazah. Yang pertama, pada salat jenazah disyaratkan seperti yang disyaratkan pada salat wajib, yaitu keharusan menutup aurat, suci badan, tempat, dan pakaian dari najis, suci dari hadas kecil dan besar, serta menghadap kiblat. Jenazah yang akan disolatkan itu sudah lebih dahulu memandikan dan dikafani bagi yang wajib dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, meletakkan jenazah di sebelah kiblat yang mensolatkan. C. Rukun sholat jenazah. Yang pertama itu niat, yang kedua berdiri selama sholat, keharusan berdiri bagi yang mensolatkan,
mensolatkan jenazah sudah menjadi kesepakatan para ahlinya. Yang ketiga, takbir sebanyak 4 kali. Hal ini juga disepakati oleh para ahli fikih. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Di antara rukun sholat jenazah ialah membaca surat Al-Fatihah pada takbir pertama. Yang kelima, membaca salat atas Nabi SAW setelah takbir kedua. Yang keenam, membaca doa bagi mayat pada takbir ketiga. Yang ketujuh, salam setelah doa pada takbir keempat. Cara melaksanakan sholat jenazah dalam berjemaah. Jika jenazah itu laki-laki atau imam mengambil posisi berdiri sejajar dengan kepala dan makmum mengambil tempat di belakangnya secara baris berbaris. Jika jenazah itu perempuan, maka imam berdiri dengan sejajar perutnya. Sholat gaib, jika ada di antara saudara dan handai tolan kita yang meninggal dunia di daerah lain sedang kita tidak dapat menghadiri penyelenggaraan jenazahnya, maka kepada kita dianjurkan melaksanakan sholat gaib untuknya. Sholat jenazah di masjid. Para ulama sepakat membolehkan sholat jenazah di rumah kediamannya. Akan tetapi mengenai hukum sholat jenazah di masjid terdapat perbedaan pendapat mereka. Para ahli fikih dari mazhab Hanafi dan Maliki memandang makruh bagi yang sholat jenazah di masjid, baik jenazah itu berada di dalam atau di luar masjid. Menurut al-fikih dari mazhab Syafi'i dan Hambali, hukum mensolatkan jenazah di masjid adalah dibolehkan, bahkan dianjurkan jika diyakini pelaksanaan itu tidak mengotori masjid. Sholat terhadap sejumlah jenazah secara kolektif. Mengenai hukum mensolatkan sejumlah jenazah secara kolektif, menurut kesepakatan ulama fikih adalah boleh. Akan tetapi jika mungkin dilakukan lebih baik mensolatkannya satu persatu dengan memulai dari jenazah yang paling terhormat dalam pandangan agama. Menguburkan jenazah. Hukum menguburkan jenazah. Para ahli fikih telah sepakat bahwa memakamkan atau menguburkan mayat adalah fardu kifayah, sebagaimana halnya memandikan, mengkafani, dan mensolatkan. Cara menguburkan. Yang pertama, menguburkan mayat dapat dilakukan dengan memasukkan mayat ke dalam kubur yang telah dipersiapkan. Satu atau dua orang turun ke dalam kubur untuk menyambut dan mengatur posisi mayat di dalamnya. Yang kedua, kemudian pengantar yang berada di atas memasukkan mayat ke dalam kubur dengan memulai dari bagian kaki, kemudian menyusul bagian kepalanya. Orang yang lebih baik memasukkan ke dalam kubur adalah kerabatnya. Jika mayatnya perempuan, maka yang lebih utama menguburkannya adalah mahramnya. Yang ketiga, perlu diperhatikan ketika meletakkan jenazah di dalam kubur. Posisinya diatur dengan memberikan tubuhnya sehingga menghadap kiblat. Setelah itu menutupinya dengan papan pelindung dan selanjutnya menimbunnya dengan tanah. Yang keempat, tanah penimbunnya dianjurkan memiliki ketinggian lebih kurang 20 cm dari kedataran tanah. Yang kelima, meninggikan tanah di atas kuburan. Di samping meninggikan, dianjurkan pula memberi tanda pada batu nisan atau sejenisnya di atas kuburnya. Ziarah kubur. Hukum ziarah kubur. Para ahli telah sepakat menetapkan bolehnya kaum laki-laki ziarah kubur. Hukum ziarah kubur bagi perempuan terdapat perbedaan pendapat para ahli fikih. Ahli fikih dari Hanafiyah berpendapat ziarah kubur disunahkan bagi kaum laki-laki dan perempuan. Akan tetapi kebolehan bagi kaum perempuan menziarahi kubur terbatas kepada mereka yang benar-benar ingin memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hal-hal yang dianjurkan dalam berziarah. Orang yang berziarah kubur dianjurkan membaca salam setelah sampai di sana, yaitu dengan menghadapkan wajah ke arah kubur. Yang kedua, memperbanyak berdoa memohon keampunan untuk mayat penghuni kubur. Itu dia yang dapat saya sampaikan tentang materi bab jenazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.